Nah, di sini akan ada tutorial gitu ya, gimana cara kita apply Google Ads, Google Ads gitu, gimana cara kita setup gitu ya. Dalam Google Ads itu nanti ada beberapa structure yang harus kita tahu dalam Google Ads itu. Nanti kita akan membahas gimana cara setupnya. Lalu yang terakhir adalah KPI ya, atau bisa kita sebut Key Performance Indicator. Itu adalah bagaimana cara kita mengukur iklan kita gitu ya. Iklan kita kan udah kita setup tadi di tutorial session. Setelah udah di setup, lalu nanti kita bisa ukur apakah iklan kita tuh bagus apa enggak gitu ya. Oke, selanjutnya digital marketing itu kenapa digital marketing dan siapa yang pakai digital marketing? Sorry. Dan siapa yang pakai digital marketing? Kenapa? Yang pertama adalah kenapa sih digital marketing itu kayak hampir semua semua lini bisnis gitu ya pakai gitu dari UMKM, dari orang yang mungkin baru apa namanya mau start bisnis gitu ya, sampai perusahaan-perusahaan besar, perusahaan besar Indonesia, internasional dan segala macam itu semuanya pakai digital marketing, itu hampir semuanya itu adapt digital marketing gitu ya. Kenapa? Karena dia reach more audience dengan budget yang murah gitu ya. Mungkin kesannya digital marketing itu mungkin buat teman-teman kiranya kayak mahal banget gitu ya. Padahal sebenarnya digital marketing itu dengan harga yang murah banget itu kita bisa apa namanya optimize digital marketing. Kalau misalnya di compare dengan iklan zaman dulu ya, yang kita harus ngeprint banner, kita harus pasang baliho, kita harus sebar-sebar flyer, kita harus segala macam gitu ya, saat belum ada internet atau belum ada digital marketing itu jauh lebih mahal dan jauh tidak lebih terukur ya, seperti yang poin nomor 2 real time measurement itu. Digital marketing itu gampang banget diukur gitu ya karena digital angkanya gitu ya, jadi eh, actionnya juga real time gitu ya, saat orang nge-view ya kita dapat resultnya langsung gitu ya, beda kayak kita buka baliho, eh, kita pasang baliho di jalan gitu ya, mungkin bisa ada estimate berapa sih kira-kira orang yang akan melihat baliho kita, ngelihat dari keramaiannya, mungkin baliho di pertigaan gitu. Kita bisa mungkin estimate mungkin ada dalam sehari baliho ini bisa dilihat sama misalnya 1.000 orang gitu ya. Mungkin hanya sekadar estimate kayak gitu. Tapi dengan ada digital marketing itu estimasi itu lebih real gitu ya. Jadi dengan budget segini kita bisa tahu kita akan dapat berapa gitu ya. Lalu selanjutnya adalah eh, terdapat banyak platform dan fitur gitu ya di digital marketing itu menyediakan banyak banget platform-platform dan fitur gitu ya, kayak platform sekarang makin banyak ya, dari TikTok ya, dari TikTok sekarang udah punya ads sendiri, Shopee, Tokopedia udah punya ads sendiri, Lazada udah punya ads sendiri, jadi banyak banget marketplace bahkan gitu ya, platform dan marketplace itu yang punya dashboard ads sendiri gitu ya. Meskipun awalnya dulu mungkin cuma Google sama Meta doang gitu kan, tapi sekarang udah meluas kemana-mana. Dan fiturnya pun juga banyak gitu ya. Dan kayak di TikTok gitu. Sekarang TikTok itu punya fitur, misalnya fitur live gitu ya, fitur live promote gitu. Kita bisa ngepromote live kita gitu kan. Dulu mana kepikiran kan orang ngepromote live gitu ya. Orang yang lihat live kita ya hanya orang-orang yang follow kita gitu kan biasanya ya. Tapi kesini fitur fitur makin seiring jalan waktu akan berkembang, terus behavior orang-orang juga berubah-berubah ya tiap waktu gitu kan. Sekarang itu eh, dulu mungkin beberapa bulan yang lalu itu zamannya video video pendek, mungkin sampai sekarang juga masih jalan ya, masih masih rame, tapi sekarang udah makin banyak karosel yang konten-konten karosel yang ada lagunya gitu ya, atau konten karosel yang langsung to the point aja intinya apa gitu ya. Mungkin video mungkin eh, orang harus ngeliatin videonya dulu gitu ya, untuk dapetin apa poin dari apa message dari video ini gitu. Sedangkan kalau karosel tinggal swipe swipe aja, skip skip aja, yang penting kita langsung tahu. Jadi perubahan-perubahan itu kita nggak ada yang bisa tahu ya kayak gimana, cuman user itu kelihatan gitu ya dari di FYP kita atau dimanapun tuh pasti orang banyak yang pakai. Oh berarti sekarang tuh karusel yang lagi naik gitu ya. Kalau misalnya karusel lagi naik, kita harus optimize kok campaign yang seperti apa dan seterusnya. Jadi fitur tuh makin banyak, platform makin banyak, behavior makin berkembang. Itulah kenapa digital marketing itu banyak diadapt dengan semua usaha gitu ya.
Terus siapa sih kira-kira yang pakai digital marketing? Ini sebenarnya easy banget. Yang pasti adalah entrepreneur. Kalau teman-teman adalah seorang pengusaha, itu penting banget untuk tahu digital marketing ya. Eh, untuk keberlangsungan bisnis kalian gitu kan. Lalu yang kedua adalah freelance atau agensi ya. Mungkin buat teman-teman yang kepengen meng-offer jasa teman-teman gitu ya, sebagai digital marketer gitu kan. Padahal sekarang juga banyak yang menawarkan bisnis itu dari rate yang paling kecil sampai rate yang paling mahal pun ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya belajar jadi freelance mungkin ya untuk meningkatkan skill teman-teman as digital marketing. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah career. Ini juga banyak juga ya, banyak juga orang yang minat gitu ya, karena tapi makin ke sini juga banyak yang bisa gitu ya. Jadi kompetisinya akan lebih sengit lagi dan bahkan mungkin bisa dikategorikan udah bukan karir yang baru ya gitu. Digital marketing tuh udah karir yang hampir semua orang tuh ya udah banyak lah yang bisa gitu. Jadi teman-teman harus punya value added gitu ya, nggak cuman hanya bisa di Google Ads doang, nggak cuman hanya bisa beberapa platform doang. Teman-teman harus bisa bagaimana mengaplikasikan Google Ads ini ke berbagai macam industri kalau misalnya di karir ya. Bagaimana mengaplikasikan Google Ads ini ke berbagai macam campaign, ke berbagai macam permintaan gitu ya. Jadi harus punya kelebihan ya kalau misalnya untuk di karir, karena sekarang makin kesini makin banyak ya, online course makin banyak. Terus yang bisa disamakan makin banyak. Jadi buat teman-teman misalnya yang baru, jangan berhenti belajar sekali doang, harus harus terus belajar upgrade ilmu yang lain gitu ya. Misalnya digital marketingnya di upgrade, jangan cuma yang basic doang. Lalu type of digital marketing. Digital marketing itu dua, ada organic dan paid ads ya. Di organik itu mungkin teman-teman udah familiar juga sama ini ya. Organik itu pertumbuhan yang organik ya, pertumbuhan digital marketing organik. Jadi pertumbuhannya itu perlahan, tapi kita nggak bisa ukur gitu ya. Kita nggak bisa ukur gimana pertumbuhannya, tapi dia nggak berbayar gitu ya. Seperti konten marketing, kita bikin konten, ya itu cuman model idea doang gitu kan. Idenya apa yang bagus? eh Gimana caranya kita bikin campaign, apa namanya, gimana cara kita bikin campaign itu menarik gitu ya, gimana caranya orang mau lihat video kita sampai habis, gimana caranya orang tuh engage dengan story kita. Itu kan semua PR-PR dari apa, konten spesialis ya atau konten marketing ya, gimana cara bikin video TikTok yang menarik gitu ya, yang bisa tap in dengan apa yang update sekarang, mungkin sekarang pemilu gitu ya, gimana caranya bikin konten yang bisa type in sama pemilu dan seterusnya. Jadi itu semua adanya di kepala kita gitu ya, kita nggak perlu bayar ke Google, kita nggak perlu bayar ke TikTok gitu, kita bikin aja konten. Itulah konten marketing. Jadi pertumbuhannya kita nggak bisa ukur gitu ya, kita nggak bisa ukur detail pertumbuhannya seperti apa. Lalu ada juga SEO ya, atau search engine optimization. Itu juga sama ya bentukannya konten marketing, tapi aplikasinya adalah di website gitu ya. Gimana caranya kita membuat website yang kalau misalnya orang cari itu, website itu relevan dengan keyword-keyword yang mereka cari gitu ya. Misalnya mereka cari, misalnya kita itu mau promote, mau promote buku gitu ya, misalnya jangan buku deh. Mau promote headphone TWS gitu ya, kita mau jualan headphone, kita mau jualan headphone gitu ya. Orang tuh kalau headphone tuh nyarinya apa sih gitu, apa orang tuh cari rekomendasi headphone 2024, apakah orang cari headphone terbaik 2024, apa orang tercari headphone murah gitu, atau mungkin orang cari headphone nggak di Google Search gitu ya, atau nggak di website, carinya di marketplace apa segala macam. Kita harus tahu gitu ya gitu, journey orang tuh seperti apa. Jadi tergantung dengan keyword-keyword yang orang cari. Jadi SEO ini kan sebenarnya konsepnya adalah di search engine ya gitu. Jadi kita harus apa namanya? Kita kalau mau optimasi SEO, produk kita ya harus search engine friendly gitu ya. Apa namanya? Orang yang tuh biasanya cari produk kita tuh di Google gitu. Karena ada beberapa produk yang kalau orang cari itu nggak di Google gitu. Orang cari misalnya baju orang nggak cari di Google ya. Orang Indonesia at least. Nggak tahu kalau orang luar negeri kayak gimana gitu ya. Orang Indonesia cari baju mungkin entah di TikTok, entah entah di marketplace gitu ya. Mereka cari cari aja manual gitu kan baju ini gitu. Atau kalau emang mereka bener-bener pengen nyari satu certain desain gitu ya. Cuman kalau misalnya mereka apa namanya, cuman lihat rekomendasi atau mungkin lihat KOL segala macam, mereka nggak bakal cari juga gitu ya. Pun carinya nggak bakal di search engine gitu kan.
Nah, itu salah satu apa namanya pertimbangan juga teman-teman kalau misalnya mau optimize SEO gitu. Lalu selanjutnya adalah QL. QL ini juga sama. QL ini juga sama. QL ini juga nggak bisa terukur ya. Mereka cuma bisa kasih estimate doang ya. Follower aku segini, engagement rate aku segini, estimate yang akan engage segini, segala macam cuma bisa kasih estimate doang. Jadi kita nggak bisa menggaransi semuanya. Again, kita apa namanya pakai kepala kita untuk mikir, untuk menganalisa gitu ya. Untuk produk kita yang ini kira-kira cocok pakai QL yang seperti apa? Perlukah pakai QL yang makro? Perlukah pakai QL yang mikro aja? Atau mungkin QL yang nano tapi banyak gitu ya. Itu kan pertimbangannya banyak lah ya untuk QL gitu. Nah, itu semua adalah pertumbuhan organik. Sedangkan kalau paid ads yang kita bahas malam hari ini adalah yang berbayar, tapi udah pasti kita dapat sesuatu ya. Kita udah pasti dapat result sesuai dengan ya mungkin nggak bakal sesuai plot banget sama apa yang dijanjikan oleh dashboard gitu ya. Tapi kita akan dapat pasti dapat impactnya gitu ya. Pasti akan kita dapat impactnya dan as long as kita bisa melihara budgetnya gitu ya, dia akan punya impact yang bagus sesuai dengan tujuan kita gitu. Ada dalam paid ads itu ada Google Ads, ada sosial media itu ada TikTok, Meta ya, YouTube Ads dan programmatic Ads. Lalu kenapa sih Google Ads ya? Google Ads tuh karena Google Ads tuh drive people direct to your website kayak tadi sih gitu ya. Kita harus tahu apakah apa namanya eh produk kita itu Google friendly apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kita itu ternyata jualannya baju, jualannya misalnya skincare gitu, apakah perlu iklan di Google gitu kan? Apakah perlu iklan di Google gitu ya? Atau apakah mungkin bisa iklan di Google tapi di YouTube aja, apa kayak gimana gitu ya? YouTube kan produknya Google gitu kan? Jadi pertimbangannya itu bisa banyak gitu ya. Apakah produk kita itu cocok untuk diiklankan di Google? Kalau misalnya produk kita itu misalnya berbasis website gitu ya, berbasis website kayak contoh misalnya jualan misalnya teman-teman itu buka dokter gigi contoh kayak gitu ya. Buka klinik gigi gitu. Klinik gigi kan mungkin informasi segala macamnya ada di website, terus mungkin testimoninya atau mungkin jadwal-jadwal jadwal apa namanya dokternya apa segala macam itu semua kan ada di website dan mungkin orang kalau misalnya cari dokter gigi mereka di sakit gigi bisa cari di Google kan. Search engine gitu dokter gigi terdekat atau dan klinik gigi terdekat gitu jadi itu masih ramah ya dengan Google gitu ya kita bisa tuh iklan di Google dengan produk-produk yang kayak gitu jadi tergantung produk teman-teman gitu ya. Lalu ada base lead generation teman-teman bisa ngelit audiens gitu ya untuk melakukan banyak hal ya karena di website kan beda sama di sosial media orang kalau misalnya di search engine pasti udah tahu kan mau cari apa kayak tadi dokter gigi. Orang udah tahu mau nyari klinik gigi makanya mereka saat nemuin kata-kata dokter gigi misalnya aku tinggal di Bintaro terus habis itu cari dokter gigi Bintaro gitu ya tinggal tinggal lihat aja apa orang yang iklan dengan kata-kata yang relevan gitu entah mungkin jalannya aku tahu oh jalan ini nih tahu nih jalan ini gitu atau mungkin tahu daerahnya apa segala macam gitu ya oke dia bisa langsung ke sini apa harga cocok apa segala macam dengan berbagai macam pertimbangan tapi intinya sebelum aku mau ke dokter gigi itu aku udah tahu kan kalau misalnya aku mau ke dokter gigi gitu beda sama di sosial media gitu kan kalau di sosial media eh, kita dapat iklan dokter gigi iklan itu muncul saat kita lagi scroll scroll gitu ya. Makanya iklan-iklan kayak skin karena apa? Karena kadang kita tuh nggak butuh, kita nggak tahu kalau kita butuh skincare. Kita kadang nggak tahu kalau kita butuh baju gitu kan. Makanya dengan baju-baju yang menarik, dengan iklan-iklan menarik, kayaknya lucu deh, beli deh gitu. Itu adalah pendekatan sosial media gitu ya. Sedangkan kalau Google Ads itu pendekatannya lebih nggak gitu. Mungkin kecuali YouTube Ads ya, kecuali YouTube Ads dan GDN mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk search engine atau Google Search Ads itu ya, itu biasanya orang harus udah tahu dulu mau apa. Terus discover new potential audience. Nah ini udah pasti juga ya. Ini bisa diperuntukkan untuk YouTube Ads, Google Display Network ya. Mungkin nanti kita akan belajar. Pasti kita dapat potensi-potensi audience baru lah, udah pasti gitu kan. Semua digital marketing pendekatannya adalah discover new potential audience.
Lalu available campaign, ini funnel level. Terdapat banyak campaign di setiap funnel. Nanti kita akan belajar ya. Lalu selanjutnya adalah macam-macam Google Ads. Google Ads itu ada banyak macamnya. Ada Google Search Ads, ada Google Display Network tadi yang sempat aku mention, ada YouTube Ads, Google Discovery, Google Shopping, dan Performance Max. Google Search Ads itu yang udah sering kita dengar SEM ya, Search Engine Marketing. Itu adalah iklan yang muncul saat kita lagi searching di Google Search gitu ya. Easy aja, gampang. Terus Google Display Network atau kita sebut GDN itu adalah iklan-iklan yang muncul saat kita buka website atau kita buka aplikasi ya. Kalau misalnya ada pop-up banner di aplikasi atau mungkin pop-up banner di website ya, bisa di kanan kiri atas bawah, itu adalah GDN ya, itu adalah Google Display Network. Lalu ada juga YouTube Ads ya, YouTube Ads yang bisa kita temukan di dalam video YouTube ya kan. Ada di tengah, di depan, sama di akhir, itu YouTube Ads. Lalu Google Discovery itu adalah yang ada di mana-mana Google Discovery ya gitu. Google Discovery itu ada di website, ada di aplikasi, ada di YouTube, ada di Gmail, ada di Google Search juga ada ya. Jadi basically Google Discovery itu ada di mana-mana gitu ya, karena namanya ada discover gitu ya, untuk akhirnya mereka bisa menemukan gitu. Makanya ada semua di platform, ada di almost semua platform Google gitu. Lalu Google Shopping adalah adalah fitur ya dari Google yang memanfaatkan atau bukan, berkolaborasi dengan marketplace gitu ya. Fitur yang bisa kita berkolaborasi dengan marketplace gitu ya. Contoh dan fitur tersebut itu namanya Google Shopping. Google Shopping itu punya semacam penghubung gitu ya antara Google Shopping dan marketplace, itu namanya Google Merchant Center gitu ya. Penghubung itu nanti menghubungkan data dari aktivitas orang-orang yang ada di marketplace gitu ya, kalau sudah dihubungkan gitu ya, karena kan marketplace itu kan tangan ketiga ya. Kalau kita punya website sendiri, kita nge-develop website sendiri. Sedangkan kalau kita collab dengan Shopee, kita collab dengan Tokopedia, itu kita perlu akses ya untuk ke sana, karena itu pasti yang punya Shopee gitu kan. Nah, Google Shopping ini adalah membuat akses itu gitu kan, namanya GMC itu tadi gitu. Nah, akhirnya apa aktivitas-aktivitas audiens yang ada di ada di marketplace itu akan terdetek gitu ya dalam Google Ads dashboard seperti itu. Lalu Performance Max itu juga sama sebenarnya sama Google Discovery. Cuman Performance Max itu apa namanya, biasanya campaign-nya untuk conversion gitu ya. Mungkin teman-teman jarang dengar karena emang ini baru muncul 2023. Cuman Performance Max itu intinya adalah dia campaign yang seperti Google Discovery muncul di mana-mana, tapi berbentuk katalog gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ya sekali dua kali pernah ngeliat banner bentuknya ada katalog ya, misalnya ada katalog baju gitu ya, atau mungkin katalog groceries gitu ya, ada harganya segala macam, itu bisa jadi Performance Max gitu ya, seperti itu. Lalu Google Ads Audience itu dibagi jadi tiga ya, in general itu ada tiga. Yang pertama adalah Affinity Audience. Affinity Audience itu adalah audiens yang diselect berdasarkan interest, habit, dan behavior ya. Misalnya kayak dia sukanya gadget, mungkin kita tadi mau jualan headphone TWS gitu ya, mungkin ya. Kita mau jual earphone, terus mungkin interestnya orang yang suka gadget, orang yang suka musik, mungkin orang yang suka kalau misalnya mungkin TWS kita tuh advance ya, mungkin ada fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh pendengar musik sejati gitu ya, ada bassnya oke apa segala macem gitu ya. Itu mungkin bisa apa namanya, memasukkan itu interest itu, dia suka banget musik atau mungkin suka banget musik yang dengan beat yang hard atau segala macam gitu ya. Jadi itu bisa kita masukin di interest. Habit pun bisa gitu ya, mungkin orang-orang yang pakai headset tuh mungkin habitnya adalah misalnya commute ya, atau mungkin habitnya adalah berkendara pakai kendaraan, eh, bisa mungkin commute atau mungkin motor gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya di mobil mungkin nggak perlu headset gitu ya, mungkin ini contoh aja, ini contoh gitu. Jadi itu bisa dimasukkan habit juga ya, commuting gitu, atau mungkin behaviors seperti itu. Jadi affinity audience tuh sebatas itu gitu ya, interest, habit, dan behavior. Sedangkan in market audience bedanya adalah audience yang selected by purchase intent. Jadi orang yang punya tendensi membeli sesuatu hal gitu ya. Contoh kita masukin tadi gadget. Kalau misalnya kita masukin affinity audience gadget gitu ya, berarti orang-orang yang suka ngeliatin campaign-campaign gadget, campaign sorry, konten-konten gadget gitu ya.
suka ngelihat website gadget, suka ngelihat video YouTube gadget gitu ya. Sedangkan kalau in market audience orang-orang yang mungkin udah pernah cek website, mau check out gadget, atau mungkin ada campaign-campaign apa ya yang Google deteksi dia itu kayaknya mau beli deh gadget ini cuman nggak jadi gitu ya. Jadi potensial lah orang ini untuk membeli gadget di Google Ads platform gitu. Nah, in market audience itu adalah audience selected by that gitu. Lalu demografik itu yang berdasarkan age, location, gender, dan parental status gitu ya. Yaitu basic aja pasti ya, age, umur berapa, locationnya di mana, gendernya apa, dan apakah dia orang tua atau bukan. Lalu apa itu funneling? Ya, apa itu funneling? Funneling itu adalah sebuah konsep ya yang kita harus tahu, wajib banget tahu gitu sebelum kita mengapply campaign apapun di dalam digital marketing gitu ya. Yang pertama ada awareness, kedua adalah consideration dan conversion. Nah, kenapa sih bentuknya itu mencorong ke bawah gitu? Itu ada maknanya gitu ya. Karena emang ini adalah sebuah journey dari banyaknya orang sampai dia mengecil ke bawah gitu ya. Nah, bisa diceritain tuh gini, funneling itu kalau misalnya kita lagi lihat YouTube gitu ya, lagi lihat YouTube, terus lagi apa namanya ngeliat video-video lucu gitu ya. Habis itu tiba-tiba dapat iklan misalnya iklan nabati baru, rasa baru contoh kayak gitu ya, nabati Goguma contoh kayak gitu. Ada nabati rasa baru nih yang iklanin K-pop contoh gitu, lucu banget warnanya ungu gini gini gini. Oke, tahulah kita kalau misalnya apa namanya ada nabati rasa baru. Lalu apa namanya iklan kedua akhirnya udah kan kita udah selesai ngeliat video itu, lalu tiba-tiba muncul mungkin di apa namanya di iklan lagi gitu ya, mungkin ada banner gitu mungkin di sosial media atau dimanapun gitu ya, banner Goguma ini mungkin aja ya, banner nabati bisa didapatkan di Indomaret contoh kayak gitu. Nah, di level consideration itu kita kalau kita klik iklan tersebut kita lihat tuh websitenya, terus oh ada di Indomaret, ada di ini ada tuh, kita lihat oh lagi apa namanya ada event apa mungkin jatuh gitu yang ngadain event apa Nabati Goguma dengan brand ambassadornya apa segala macam. Akhirnya setelah itu kita ke Indomaret dan ngelihat diskon dari Goguma itu, akhirnya ya udah deh beli aja gitu. Karena kita juga udah pengen nih tadi waktu ngeliat videonya gitu. Nah, sebenarnya journey itu adalah funneling campaign gitu ya. Jadi itulah pendekatan-pendekatan para advertiser ya untuk mendekati beberapa step dari audiens gitu ya. Dari audiens yang nggak tahu sama sekali apa itu Nabati Goguma, sampai dia tahu Nabati Goguma itu bisa dapat di mana, terus tuh rasanya kayak gimana, terus itu collab sama siapa, kayak gitu ya. Sampai kita mau akhirnya beli gitu ya, ngelihat diskonnya oke, terus habis itu ngeliatin promonya lumayan gitu ya, kita akhirnya beli. Jadi ini satu contoh ya dari berbagai macam contoh gitu. Jadi teman-teman bisa apa namanya mengadaptasi journey ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu mau apa namanya ngiklan di awareness campaign dengan asumsi orang-orang nggak tahu sama sekali ya, kita kan mau memberikan mereka awareness ya, mau ngasih tahu produk kita itu apa. Kita bisa pakai reach dan awareness gitu ya. Yang bagian kanan itu kita bisa pakai reach dan awareness. Sedangkan kalau misalnya kita mau campaign di level consideration, kita dengan asumsi apa namanya kita udah tahu ya, kita berasumsi audiens itu udah tahu produk kita tuh apa gitu ya, dan kita cuma kasih info aja kalian perlu dapetin di mana, terus ini info-info menarik lah tentang produk kita. Mungkin kalau baju kita bisa ngejelasin materialnya, kita bisa ngejelasin mungkin behind the scene pembuatannya gitu ya, banyak banget yang bisa kita kasih tahu gitu ya mengenai produk kita, yang bisa kita ceritain mengenai produk kita. Itu adalah konten-konten dalam consideration gitu ya. Sedangkan di apa namanya itu adalah tujuan iklan di consideration campaign. Sedangkan di conversion campaign adalah kita udah berasumsi orang udah tertarik dengan produk kita, orang udah tahu produk kita tinggal sentil dikit aja biar mereka harus beli gitu ya. Contoh kayak tadi iklan diskon di Indomaret gitu ya. Kita tinggal pasang aja diskon gitu atau mungkin flash flash sale gitu ya biar mereka cepat beli gitu. Jadi apa namanya
Kalau misalnya teman-teman bilang itu iklan tuh nggak boleh hard selling ya, nggak boleh hard selling ya, boleh kok hard selling gitu, asalkan audiensnya siapa dulu gitu. Kalau audiensnya udah tahu produk kita, kayak contoh skincare deh, teman-teman pasti sering banget cewek-cewek dapat iklan skincare yang misalnya Skintific atau mungkin something gitu ya, iklan something gitu yang kayak mereka udah nggak babi bu lagi ngejelasin produk kita apa manfaatnya gitu. Mereka cuma bilang beli 5 dapat segini loh gitu. Itu kan hard selling banget ya. Maksudnya beli 5 cuman 150 contoh kayak gitu. Itu kan hard selling banget. Jadi dengan asumsi orang-orang udah tahu produk ini tuh kandungannya apa dan fungsinya buat apa gitu. Jadi apa namanya itu dia ya, pendekatan-pendekatan itu sesuai dengan message yang akan kita sampaikan juga gitu. Kalau misalnya kita di conversion campaign ya kita nggak perlu ngejelasin produk kita dari awal lagi gitu ya. Kita cuman kasih aja info bahwa kita lagi diskon gede-gedean dan kalau kamu nggak dapat sekarang ya kamu nyesel kayak gitu ya. Sedangkan kalau di awareness karena kita mau masih ngenalin kita nggak bisa langsung hard selling. Biasanya iklan-iklan awareness, kenapa kalau iklan-iklan, kalian suka wondering gak sih kenapa iklan-iklan di TV, iklan-iklan itu mesti kayak tersirat gitu kan maknanya. Kayak ada yang cuma marah-marah doang, ada yang cuma komedi doang, ada yang cuma apa doang. Ya karena mereka awareness gitu. Tujuan mereka adalah gain attention orang. Mereka nggak peduli itu produk udah beli di mana, itu produk tuh harganya berapa, mereka nggak peduli itu karena itu bukan goalsnya gitu ya. Jadi itulah perbedaan dari funneling ini gitu. Lalu apa namanya, funnel itu bisa dibagi dari atas sampai bawah ya gitu. Untuk upper funnel itu ada awareness, teman-teman bisa pilih nanti di dashboard ya, nanti ditanyain. Jadi nanti kita tuh iklan tuh ditanyain, kamu tujuannya mau apa? Mau tujuan awareness, consideration atau conversion. Kalau awareness, kamu bisa pilih brand awareness dan reach. Habis itu atau mungkin bisa local visit dan promotion. Kalau consideration, kami bisa website traffic atau product and brand consideration. Website traffic itu untuk campaign-campaign GDN, campaign Google Search ya, atau campaign Google Discovery. Kalau produk dan brand consideration itu bisa dipakai buat YouTube Ads gitu ya. Jadi eh, video lah ya, pokoknya tingkat kalau misalnya kita campaignnya video, kita bisa pakai product and brand consideration untuk objektif ya gitu. Kalau misalnya kita mengiklan di consideration gitu. Lalu consideration yang bawah gitu ya, ada lower funnel, di lower funnel tuh ada leads gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapetin leads, bisa lead WhatsApp, bisa leads orang yang nanya-nanya ya, atau mungkin bisa leads apa, terserah lah ya. Leads tuh tergantung kita leadsnya apa gitu. Bisa leads mungkin apa namanya, isi isi form mungkin bisa juga ya, itu juga bisa termasuk leads juga. Jadi kita tinggal tentuin aja leads yang kita maksud tuh apa gitu ya. Sama juga conversion. Conversion tuh udah paling bawah ya gitu. Objektifnya adalah sales atau app promotion. App promotion tuh app install maksudnya ya, kalau misalnya kita ngiklanin apps. Kalau sales itu mungkin retail ya, atau mungkin ya retail, teman-teman misalnya jualan apa gitu kan, yang bisa di-purchase lewat website, misalnya jualan kelas gitu ya, atau mungkin jualan apa, atau mungkin sales di sini adalah isi form juga bisa jadi sales, add to cart bisa jadi sales, initiate checkout juga bisa jadi sales, itu banyak banget. Kita bisa atur sendiri sebenarnya leads dan sales kita tuh apa, kayak gitu. Lalu di tutorial, kita masuk ke tutorial. Apa sih yang perlu kita tahu ya sebelum kita setup Google Campaign? Gitu ya, kita harus tahu strukturnya dulu. Google Campaign itu strukturnya kayak gimana? Strukturnya yang pertama adalah campaign, itu yang paling awal harus kita isi, gitu kan? Apa sih isinya campaign? Apa yang perlu kita isi dalam campaign ini? Kita isi apa namanya? Objektif kita. Kita tujuan iklan tuh buat apa? Buat awareness, buat consideration, atau buat conversion. Jadi kita isi di situ. Lalu di campaign juga kita akan menjelaskan, mungkin akan dijelaskan detail lah ya, campaign itu buat apa. Intinya yang paling utama adalah objektif gitu ya, objektif dan type campaign kita tuh apa. Kita mau iklan apa, objektif kita apa, itu akan kita jawab di campaign. Lalu di ad group, dalam satu campaign itu kita bisa punya berbagai macam ad group, bisa lebih dari satu ya, berapapun bisa gitu ya. Kita satu campaign itu bisa berbagai macam ad group. Ad group ini isinya apa sih? Ad group itu isinya adalah audiens gitu ya. Jadi dalam satu campaign kita bisa punya berbagai macam audiens. Contohnya kita tadi jualan, misalnya jualan apa tadi? Misalnya klinik gigi gitu ya. Klinik gigi tadi. Dibagi jadi dua ad group mungkin ya. Orang yang tinggal di sekitar klinik gigi itu atau orang yang mungkin misalnya klinik gigi kita tuh lagi collab sama Fadil Jaidi contoh kayak gitu ya, lagi collab sama Fadil Jaidi gitu.
mungkin kita bisa targetin orang-orang yang nge-follow atau ngikutin Fadil Jaidi, contoh kayak gitu ya. Orang-orang yang sesuai dengan target audiens Fadil Jaidi, nggak perlu deket-deket sini juga tinggalnya, gitu ya, nggak perlu deket-deket klinik gigi itu, tapi kalau as long as dia tahu Fadil Jaidi, kayak aku mau targeting dia deh, kayak gitu. Jadi bisa dibagi dua gitu. Jadi ad group itu adalah audience isinya ya, mainly itu adalah audience. Eh, Lalu yang kedua adalah yang bawahnya selanjutnya adalah ads gitu ya. Dalam satu ad group itu kita bisa punya berbagai macam ads. Jadi bentuknya ya bercabang gitu ya. Campaign, cabangnya ad group, cabangnya lagi ads gitu. Nah, ads itu isinya apa? Ads itu isinya adalah konten gitu ya. Konten di sini tergantung. Kalau Google Search Ads itu konten adalah headline ya, karena dia tulisannya adalah headline dan description. Kalau GDN itu bentuknya adalah website apa banner, karena dia muncul di website ya, banner vertikal, horizontal, segala macam itu adalah konten dari GDN gitu. Kalau YouTube baru video bentuknya gitu kan. Jadi konten itu bermacam-macam. Tapi intinya dalam satu ad group itu kita bisa punya berbagai macam konten gitu ya. Untuk apa konten itu? Ya pendekatannya beda-beda gitu kan. Kayak secontoh aja kita di ad group yang kiri, misalnya ad group yang Fadil Jaidi, yang kanan orang yang terdekat, contoh kayak gitu ya. Ad group yang Fadil Jaidi mungkin pendekatannya bisa Fadil Jaidi lagi bercanda sama bapaknya. Mungkin konten kedua itu mungkin Fadil Jaidi cuma foto biasa aja, atau foto ganteng gitu ya, foto niat gitu ya. Atau Fadil Jaidi lagi komedi-komedi sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Itu kan beda ya gitu pendekatannya. Sama ad group yang satunya itu isinya adalah ya udah lokasinya di mana, terus habis gitu lokasi kliniknya di mana, mungkin benefitnya apa di sini, kelebihannya apa segala macam dalam berbentuk macam ads yang berbeda-beda. Jadi bentuk apa tujuan dari ads ini adalah ya gimana caranya pendekatan kita ke audiens tuh bisa bervariasi ya secara konten kayak gitu. Nah, seperti ini isi bentukan tutorial apa bentukan setupnya gitu ya. Jadi kalian akan disuruh saat kalian akan create campaign langsung disuruh choose your objective, pilih objektif sesuai dengan yang tadi udah kita tentukan gitu ya. Kalau misalnya kita leads untuk consideration, website traffic untuk consideration, product brand consideration untuk consideration, brand awareness dan reach untuk reach, sales untuk conversion, app promotion untuk conversion, local store visit dan promotion untuk awareness. Jadi teman-teman udah harus hafal ya. Bukan hafal sih, bukan hafalan ini ya, sebenarnya dipahami aja apa maksud dari objektif-objektif ini dan pilihlah sesuai dengan tujuan atau goals yang mau kita tuju gitu ya. Lalu di campaign juga kita uh, akan diminta type apa campaignnya, apakah display atau di GDN atau video, apakah search, apa segala macam kita harus pilih. Ya kita klik aja. Setelah udah kita klik, nanti akan muncul location dan language. Kita isi aja locationnya di mana, mau seluruh Indonesia, mau hanya di beberapa kota, atau mungkin bahkan nggak di Indonesia gitu ya. Jadi terserah teman-teman. Lalu language-nya juga sama, bisa English, bisa Indonesia. Selanjutnya adalah schedule campaign atau campaign period gitu ya. Jadi campaign ini bisa jalan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Misalnya ini Juni 2022 sampai Juni 2000 Juni tanggal 16 sampai Juni tanggal 31 contoh kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal set aja, nanti dia akan berhenti sendiri kayak gitu. Lalu di dalam campaign juga kita bisa put daily budget gitu ya, daily atau the whole budget. Contoh kita perharinya kayaknya 30.000 aja deh atau 50.000 aja deh. Kita bisa affordnya segitu. Ya udah kita input aja daily budget 50.000 di atas ini. Lalu di sini ada namanya bidding ya gitu. Di sini ada namanya bidding. Bidding itu apa? Bidding itu adalah nominal yang kita taruh, yang kita kasih ke Google ya, untuk yang mana Google itu mengukur seberapa tinggi nggak gitu. Jadi bidding itu adalah nominal yang kita kasih ke Google ya, untuk akhirnya kita akan compete dengan kompetitor-kompetitor lain gitu ya. Jadi contoh, kita mau ngasih bidding 100 rupiah gitu ya. Kita ngasih bidding 100 rupiah nih, ada duit 100 rupiah gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Ini ada duit 100 rupiah, apa namanya, yang akan aku bid gitu. Sedangkan advertiser lain, dokter gigi lain, klinik gigi lain itu ngebidnya itu 200 rupiah gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung 100 kita kalah gitu ya dengan 200. Dengan adanya itu kemungkinan iklan kita muncul akan lebih rendah. Maksudnya akan lebih rendah daripada yang 200 itu. Jadi sebenarnya konsepnya bidding itu seperti itu. Meskipun sebenarnya muncul apa tidaknya iklan tuh bukan hanya dengan bidding ya, pertimbangan dari Google. Cuman bidding itu salah satu faktor gitu ya yang menyebabkan iklan kita muncul
gitu ya. Iklan kita muncul terus ke audiens, iklan kita cepat mudah gitu meet audiens yang sesuai dengan yang kita tetapkan gitu. Jadi bidding itu gimana caranya bisa nggak terlalu murah sampai akhirnya kita bisa compete dengan advertiser lain, tapi nggak terlalu mahal juga biar kita nggak boncos kayak gitu. Nah itu adalah konsep dari bidding. Nah, mungkin kita bisa lebih ngeh lagi bidding itu nominal 100 itu dapat dari mana? Kenapa harus 100 rupiah? Terus kita harus tahu orang-orang yang bidding itu berapa, orang-orang advertiser lain bidding berapa itu tahu dari mana segala macam. Itu mungkin kita akan pelajari bisa di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Tapi kita akan belajar juga di KPI nanti di akhir apa sih itu bidding? Maksudnya bidding tuh bentuknya itu 100 rupiah itu siapa yang menetapkan dan bagaimana cara ukurnya, kayak gitu kita akan belajar nanti. Lalu di sebelum bidding ini, di bawah bidding ini kan ada pertanyaan ya, what do you want to focus on? Nah, ini tuh ditanyain lagi, budget yang kamu put di atas ini, budget daily tadi 50.000 tadi, itu mau difokusin kemana nih duitnya gitu. Ada 3 pilihan. Ada viewable impression yang muncul di sini, itu viewable impression untuk campaign awareness, maximize click untuk campaign consideration, atau maximize conversion untuk campaign conversion. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, aku mau dapetin view sebanyak-banyaknya orang ngelihat budget aku dialokasiin untuk gimana caranya orang ngeliat gitu, atau mungkin gimana caranya orang ngeklik. Kalau misalnya ngeklik ambilnya yang maximize klik. Gimana caranya orang nge-convert gitu iklanku. Berarti milihnya yang maximize conversion. Jadi segampang itu aja. Sama kayak objektif, cuman ini bentuknya ke alokasi budget. Alokasi budget itu akan diarahkan kemana gitu. Lalu enter your CPM bid for this ad group. Nah, ini mungkin kita akan tadi ya kita input nominal di sini yang akan dijadikan bidding. Cuman nominal berapanya, apa itu CPM segala macam itu kan kita belajar di KPI gitu ya, di bab KPI. Lalu kita udah selesai nge-setup campaign, kita akan nge-setup ad group ya. Tadi kan dalam satu campaign bisa punya banyak ad group, dalam satu ad group bisa punya banyak ads gitu ya. Di dalam ad group itu kita tinggal set audience gitu ya, audience segmen. Audience segmen itu isinya adalah apa namanya? Affinity audience, in-market audience itu semua ada dalam audience segmen. Dari behavior, intent, purchase intent dan segala macam itu semua ada di audience segmen. Kita tinggal search aja mana yang paling relevan gitu ya dengan audience kita. Lalu demografik ini juga basic ya gitu, ada age, gender, parental status. Tadi tinggal centang-centang aja. Lalu di sini ada keyword ya. Keyword di sini adalah biasanya dipakai untuk Google Search Ads, sudah pasti ya. Google Search Ads itu kita nggak pakai audience, kita nggak pakai audience interest biasanya gitu ya. Kita nggak pakai dia, lebih ke targetingnya pakai keyword gitu ya. Jadi mengasumsikan orang itu carinya apa. Contoh kita jualan rumah gitu ya. Orang cari misalnya rumah murah BSD contoh kayak gitu. Ya kita harus asumsikan orang tuh nyarinya apa. Kalau kita jualan rumah di BSD contoh kayak gitu. Ya orang-orang yang butuh produk aku tuh carinya apa. Nah itu adalah PR-PR yang kita perlu kerjakan saat kita iklan di SCM atau search engine gitu ya. Makanya itu berbentuk keyword audience ya. Nah kita bisa input di keyword tadi. Lalu ada topics dan placement. Topics dan placement ini diperuntukkan untuk GDN, YouTube ya, dan juga Discovery juga bisa gitu ya. Jadi apa namanya topik itu ya topiknya. Contoh kita mau iklanin GDN, kita mau ngiklan di misalnya sekarang yang lagi hot topik misalnya pemilu contoh kayak gitu ya. Di website-website pemilu, website kayak website-website yang berita atau mungkin website-website yang menjelaskan tentang detail pemilu ya atau seperti bijak milih kayak gitu-gitu ya contoh gitu ya. Kita bisa taruh aja election, politics segala macam gitu ya. Atau placementnya langsung gitu ya. Kayak tadi kita mau input di bijak memilih contoh kayak gitu ya. Kita input aja website bijak memilih, kita punya kemungkinan untuk muncul di iklannya di website tersebut gitu. Jadi apa namanya topik dan placement bedanya itu ya. Kalau topik ya sekedar topik aja kayak gadget ya udah topik website dengan topik gadget gitu ya. Sedangkan kalau placement itu exact placementnya gitu ya. Bijak memilih ya berarti website bijak memilih. Kita mau put video apa iklan di videonya misalnya video narasi gitu contoh ya. Videonya narasi gitu ya. Kita bisa input aja placement narasi gitu. Kita punya kemungkinan untuk muncul di videonya narasi gitu. Jadi kita tinggal input exact placementnya seperti itu.
Lalu ini adalah satu contoh ya, ad group di Google Search Ads ya, bentukannya kayak gini. Kita bisa input keyword ya. Sebenarnya di sini ada fitur keyword suggestion, cuma kita akan belajar di minggu depan gitu ya, apa itu keyword suggestion dan bagaimana cara kita mengoptimalkannya, gimana cara kita dapat beberapa keyword yang sesuai, yang relevan dengan audiens kita gitu, dengan apa yang yang mereka cari lah ya kayak gitu. Nanti setelah kita udah riset, kita input di sini gitu ya, kita input di sini. Mungkin cara risetnya akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Lalu di ads ya, kalau di ads selanjutnya adalah ads ya. Ads itu bentukannya untuk GDN bentuknya kayak gini, karena GDN itu adalah banner ya. Maksudnya adalah ya kreatif banner gitu. Teman-teman tinggal input final URL-nya atau nanti setelah iklan itu klik di mana landing page lah ya. Landing page-nya, terus habis itu bisnis name-nya input, image-nya input, logonya di input, kalau ada video juga input aja nggak apa-apa. Jadi bentuknya adalah ya ini kan, ini ada previewnya, dia akan muncul kayak gini. Gitu. Jadi teman-teman harus siapkan banner kreatif gitu ya untuk GDN. Lalu untuk YouTube ya, untuk YouTube juga teman-teman tampilannya seperti itu setup ads-nya. Kita nggak bisa upload MP4 dari desktop gitu, nggak bisa. Kita harus punya YouTube channel dulu gitu ya. Kita punya YouTube channel, terus kita copy link dari video kita di YouTube, baru kita bisa iklan YouTube Ads kayak gitu. Lalu di sini yang ini adalah Google Search Ads ya. Gimana cara search Google setup Google Search Ads adalah dengan kayak gini. Kita input landing page di funnel URL ini, display pad itu ya display pad. Jadi kayak URL itu lebih rapi lah ya. Jadi dinamain misalnya kayak www.example.com ya. Example diganti misalnya www.bijakmemilih.com apa kayak gimana kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Di sini ada salah satunya untuk kita bisa input. Lalu headline dan description. Headline ini ya headline ya gitu ya. Pasti teman-teman udah lihat. Jadi kita bisa input sebanyak-banyaknya meskipun yang muncul cuma 3 ya pasti. Satu orang cari. Cuman kita bisa input sebanyak-banyaknya karena kan dia random kan dipilih sama Google mana yang paling relevan dengan keyword yang mereka cari kayak gitu. Lalu ada juga description-nya. Ya description-nya itu yang panjang-panjang itu kita bisa input juga. Seperti itu. Oke, lalu sesi yang terakhir adalah key performance indicator. Nah, apa sih key performance indicator dan apa sih nanti relate sama bidding? Sebenarnya KPI ini adalah bagaimana cara kita mengukur performance kita. Performance campaign kita. Tadi kita udah setup campaign, dari objektif ya sampai audiensnya di ad group sampai ads-nya kontennya di ads gitu. Nah, setelah kita udah setup, kita udah publish campaign kita udah publish campaign kita cek nih apakah apa namanya iklan kita tuh bagus apa enggak. Nah, cara ceknya gimana? Caranya di mana kita ceknya? Di dashboard itu ada namanya, mungkin kita akan belajar ngeliat dashboardnya besok gitu ya. Kita ada preview dashboardnya seperti apa nanti saat udah jadi campaignnya. Cuman mungkin teman-teman juga udah sering lihat juga kalau itu. Cuman ada beberapa matrix ya, atau ya ini namanya matrix ya, semua yang aneh-aneh ini frekuensi, views rate, sampai CPC yang paling akhir tuh adalah matrix. Jadi sebentar, ini cost per conversion. Nah, ini adalah matrix gitu ya. Itu adalah matrix yang kita harus tahu gitu ya. Rumus sebenarnya itu adalah rumus yang harus kita tahu apa namanya untuk mengukur campaign kita. Contoh aja kayak CTR yang tengah ini, contoh ya. Atau mungkin frekuensi aja deh, frekuensi gitu ya yang paling kiri. Frekuensi itu adalah rumus dari impression dibagi reach gitu ya. Apa sih impression itu? Impression ini mungkin kalau teman-teman belum familiar sama namanya, mungkin itu agak sedikit confusing. Padahal sebenarnya nggak confuse sama sekali ya. Frekuensi itu ini semua hanya rumus yang simple aja gitu ya. Kayak frekuensi itu adalah impression dibagi reach. Impression itu apa? Impression adalah berapa kali iklan kita dilihat orang. Sedangkan kalau reach adalah berapa kali iklan kita mereach satu device gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi itu adalah berapa kali iklan kita dilihat. Contoh kayak gini. Untuk mengukur berapa kali iklan kita terlihat orang. Contoh gini. Dalam satu hari kita dapetin iklan Lazada tuh bisa 5 kali gitu ya. Berarti impressionnya itu 5, reach-nya cuma satu, ya kan? Nge-reach satu orang, satu device, satu device aku ini doang, itu kan hitungnya satu ya, reach-nya satu. Sedangkan dalam sehari aku dapat 5, berarti impressionnya 5. Frekuensi adalah impression dibagi
reach, yaitu 5 dibagi 1, itu 5. Berarti dengan asumsi satu orang itu ngelihat 5 kali. Segampang itu doang. Itu untuk kita bisa ngelihat, untuk bisa kita ngelihat apakah iklan kita tuh banyak dilihat orang gitu atau enggak. Kan setiap pendekatan dari awareness, conversion, consideration dan conversion itu kan kita punya tujuannya masing-masing ya. Kalau awareness tadi apa? Adalah untuk spreading awareness, untuk gain attention dan seterusnya. Kalau misalnya iklan kita tuh frekuensi tinggi, kalau banyak orang yang melihat iklan kita, otomatis kan brand recall mereka akan tinggi. Mereka akan lebih ingat iklan kita daripada cuma iklan sekali doang gitu ya. Kalau misalnya iklannya tinggi, berarti kita tuh dianggap sukses gitu ya, dianggap sukses untuk nyantolin iklan kita di mindnya orang-orang. Gampangnya kayak gitu. Ya, itu adalah frekuensi. Jadi makin tinggi angka frekuensi, itu berarti iklan kita makin bagus gitu ya. Jadi makin ingat gitu kita sama produk itu gitu. Sama juga kayak views rate. Views rate itu gampang. Views rate itu cuma views dibagi impression. Berapa orang yang benar-benar views gitu ya dibandingkan orang yang dapat iklan kita. Misalnya tadi iklan kita 5 kali 5 gitu ya. Orang tuh bisa dapat iklan kita 5 kali. Tapi yang benar-benar nge-views, yang misalnya nggak klik skip ads gitu ya, emang nge-views beberapa detik setelah skip ads, itu ada 2 orang atau mungkin ada 2,5 orang gitu ya, ada 2 orang anggap aja. Ya udah berarti apa namanya, views rate adalah views dibagi impression ya. Iya, views dibagi impression jadinya 2 dibagi 5 gitu ya, 2 dibagi 5. Jadi tinggal di mungkin sekitar 35% ya kayak gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya, tahu gitu ya berapa persen orang yang benar-benar ngeliat iklan kita. Kayak gitu. Contoh lagi yang selanjutnya adalah CTR. Ini kita bagian kiri dulu ya. CTR. CTR itu adalah click through rate gitu ya. Misalnya ini rumusnya juga sama gitu ya. Click through rate itu sama, orang yang rumusnya adalah klik dibagi impression, berapa orang yang ngelihat, berapa orang yang klik dibandingkan orang yang ngelihat iklan kita gitu. Misalnya yang lihat kita ada 10 orang gitu ya, yang lihat iklan kita ada 10 orang, yang klik itu ada 5 orang gitu kan. Berarti CTR adalah klik dibagi impression kan, yaitu adalah 50%. Berarti 50% dari iklan kita yang udah dilihat orang itu yang ngeklik tuh 50%-nya gitu. Orang yang ngeklik tuh 5 orangnya gitu. Jadi makin tinggi angka CTR yang misalnya 7, misalnya jadi 70% gitu ya. Berarti ya iklan kita makin banyak diklik gitu compare dengan orang-orang yang melihat gitu. Semoga ngerti lah ya. Jadi sebenarnya dari complete views juga sama. Complete views juga 100% views dibagi impression. Leads rate juga sama, leads dibagi impression. CVR juga sama, conversion rate juga sama. Katanya conversion rate ya. Conversion dibagi impression. Berapa orang yang convert ya, klik convert dibandingkan orang yang iklan dapetin iklan kita gitu ya, orang yang ngeliat iklan kita. Jadi makin tinggi angka conversion rate, makin tinggi angka leads rate, makin tinggi angka CTR, frekuensi, views rate, dan complete views dan seterusnya, banyak ya. Cuman yang paling common dipakai ini, itu iklan kita akan makin bagus. Jadi bagian kiri itu adalah performance-nya gitu ya. Bagian kiri itu adalah performance-nya, melihat iklan kita tuh sebagus apa. Lalu yang di bagian kanan yang ada CPM, CPV, CPC, CPCV, CPL, dan cost per conversion itu adalah bagian budgetnya nih. Ini relate banget sama bidding tadi. Di bidding itu adalah diukur tuh pakai ini, diukur tuh pakai CPM, CPV, CPC gitu ya. Kalau misalnya campaign kita awareness, ya berarti ukurnya entah pakai CPM atau enggak CPV. Kalau misalnya campaign kita consideration, entah CPC apa CPCV. Kalau campaign kita conversion, entah CPL atau cost per conversion. Jadi ngitungnya biddingnya itu pakai itu gitu ya. Jadi misalnya tadi kita setup pakai campaign klik gitu ya, campaign consideration gitu. Buat buat apa? Buat campaign consideration gitu ya. Berarti bidding yang kita put adalah cost per click. CPC itu cost per click by the way. CPC itu adalah cost per ya. Cost per miles, cost per views, cost per click, cost per complete views, cost per leads, cost per conversion. Jadi CP itu adalah cost per. Jadi kita input bidding itu adalah cost per click. Kalau misalnya kita ngiklannya consideration campaign gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah, CPM, CPV ini adalah bentuknya nominal ya, cost kan, cost per klik. Jadi berapa uang yang kita keluarkan per action gitu loh, per klik, per views, per conversion dan seterusnya gitu. Jadi kita nanti setelah ngiklan akan dikasih tahu hasilnya. Ini loh uang yang kamu keluarkan per 1 kali klik.
Ini loh uang yang kamu keluarkan per satu kali views. Ini loh uang yang kamu keluarkan per satu kali conversion gitu. Jadi teman-teman bisa mengukur apakah iklan kita tuh kemahalan apa enggak itu ya dari sini gitu ya. Kalau misalnya CPC kita tuh kemahalan ya, jauh dari plan kita gitu ya, itu berarti iklan kita kemahalan. Caranya gimana untuk nggak kemahalan? CPC-nya, bidding CPC-nya tadi dikurangin, dikecilin gitu ya, biar nggak boncos gitu. Jadi apa namanya pertimbangan cost per ini itu harus objektifnya adalah gimana caranya iklan kita akan lebih murah seiring berjalannya waktu gitu ya. Kita harus cari cara gimana caranya campaign kita, ad group kita, konten-konten kita itu punya cost per klik, cost per views, cost per conversion dan seterusnya itu yang semurah mungkin gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau yang bagian kiri makin tinggi ya frekuensi, views rate, CTR, complete views dan seterusnya makin tinggi itu berarti dia akan makin bagus berarti performance-nya. Sedangkan yang bagian kanan tuh kita harus makin rendah, harus cari yang semurah-murahnya. Makin murah campaign tersebut, maka apa namanya iklan kita akan makin bagus kayak gitu. Jadi itu ya pertimbangannya kita untuk mengukur campaign kita tuh kayak gimana tuh ya mostly dari dua dua ini performance dan efektivitas budget gitu. Yang kiri yang performance, yang kanan yang efektivitas budget. Jadi sebenarnya CPCP itu adalah cost per action ya gitu. Tergantung action yang kita ambil tuh apa. Apakah action itu leads, apakah action itu views, apa segala macam tergantung dengan objektif yang udah kita pilih di awal. Seperti itu. Oke, mungkin tadi yang mungkin ini yang bisa aku sampaikan di pertemuan pertama. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Hmm, Kak buat Google setting Ads-nya beda-beda sesuai tipe Google Ads atau sama? Eh Sebenarnya secara garis besar sama, cuman kayak misalnya contoh tadi ya, kayak tadi kan contohnya untuk YouTube Ads-nya beda gitu. Pas setting Ads-nya beda. Kebanyakan kalau Google di bagian Ads-nya beda sih. Tergantung tipenya gitu. Kalau misalnya kita GDN, tipe settingan Ads-nya kan ada tiga ya, campaign, ad group, ads. Tiga structure itu kalau ingat ya. Objektifnya, terus ad groupnya itu secara garis besar sama. Cuman untuk ads-nya aja yang beda gitu. Mungkin ada beberapa perbedaan lah ya dari campaign-nya, cuman itu nggak terlalu matters karena itu kayak cuman ada opsi yang untuk YouTube. Mungkin kita akan belajar juga di pertemuan selanjutnya itu lebih detail lagi gimana cara setup YouTube, gimana cara setup GDN dan SEM Google Search Ads gitu ya. Detailnya kayak gimana, perbedaannya di mana. Tapi secara garis besar sama kayak tadi gitu ya, sama kayak yang tadi aku share itu mirip-mirip kayak gitu. Perbedaannya cuma di beberapa doang. Nanti akan ada kok di pertemuan selanjutnya perbedaannya di mana. Tapi yang paling signifikan perbedaannya itu adalah di ads-nya gitu. Karena kan satunya inputnya YouTube Ads gitu ya, YouTube video gitu kan pakai pakai YouTube channel tadi. Ada yang inputnya cuman banner ya, kita upload banner dari desktop. Ada juga inputnya headline. Itu kan semua di konten ya, di ads gitu. Di structure ads itu yang paling bawah kalau misalnya di itu tadi. Jadi apa namanya perbedaannya yang paling signifikan di situ. Cuman yang lain ada perbedaan cuman dikit doang dan itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ada screenshotannya nanti. Menjawab kira-kira? Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan yang mau nanya. Jelasin ulang yang pas KPI yang perbedaan performance sama bidding. Aku masih kurang paham. Oke. Jadi apa namanya? Kan tadi yang bagian kiri. Coba saya screen lagi ya. Sebentar. Jadi yang bagian kiri tadi itu kan adalah mana sih? Sebentar ya. Nah,
Ini kan ada yang bagian kiri ya, bagian kiri sama bagian kanan ya. Yang bagian kiri ini frekuensi, views rate, CTR, complete views, leads rate, dan CVR. Yang bagian kiri itu adalah performance campaign. Kita ngelihat performance campaign itu berdasarkan ukuran-ukuran yang bagian kiri ini. Sedangkan yang bagian kanan itu adalah CPM, CPV, CPC, CPCV, CPL, dan cost per conversion. Nah, mereka ini kenapa sih dibagi 3 gitu ya? Karena setiap funneling ini kan funneling ya, awareness, consideration, conversion itu punya ukurannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita campaign awareness, kita nggak bisa expect conversion yang tinggi, nggak bisa gitu ya. Di awareness yang dilihat ya cuman ini, yang dilihat ya cuman 4 ini gitu ya. Consideration juga sama. Kalau kita di campaign consideration kita nggak bisa expect apa-apa ya kecuali klik atau mungkin complete views gitu ya. Di conversion pun juga sama. Ya kita audiensnya pasti nggak bakal banyak gitu ya, tapi kita dapat lead rate atau conversion kayak gitu, lead atau conversion. Nah, yang bagian kiri yang frekuensi dan views rate ini adalah performance gitu ya. Kayak tadi frekuensi atau mungkin views rate tadi biar gampang. Views rate gitu ya. Mungkin yang dapat iklan kita tuh ada 10 orang. Contoh ya, ada 10 orang yang dapat iklan kita. Terus yang benar-benar ngelihat dari iklan dari 10 orang ini itu ada 5 orang gitu ya. Views itu ada 5 orang. Berarti 50% dari 10 orang ini, yaitu 5 orang ini itu kan melihat iklan kita gitu ya. Berarti kan views rate-nya, views itu kan adalah views dibagi impression ya. Views 5 dibagi impression 10, berarti 50%. Jadi bentukannya persen by the way, views rate dikali 100 ya, kali 100%. Nah, jadi 50% orang yang lihat iklan kita itu nge-views iklan kita. Itu kan berarti hasilnya 50% lah ya gitu. Nah, kalau misalnya iklan kita itu 7 orang yang lihat, 10 orang yang lihat tapi 7 orang yang nge-views ya, yang ngelihat mungkin sampai skip ad, dia nggak klik button skip ad gitu ya. Tetap lihat sampai entah sampai tengah apa sampai akhir gitu ya. Intinya udah kehitung views gitu dia. Itu ada 7 orang gitu ya, berarti 7 dibagi 10 gitu ya, dikali 100%. Yaitu 70%. Jadi 70% orang yang lihat iklan kita. Itu kan berarti kan makin bagus ya, karena awalnya 50%, tapi setelah itu 70%. Kayak gitu. Nah, itu dia adalah journey atau tahapan yang harus kita achieve dalam campaign kita. Jangan 50%. Terus kita harus improve gimana caranya naikin 50% itu. Gitu kan. Itu adalah contoh dari performance campaign, meningkatkan performance campaign itu dari beberapa metrik itu. Jadi mungkin teman-teman bisa diapalin, bisa dipahami juga metrik-metrik ini gitu ya. Biasanya kalau frekuensi itu untuk campaign di awareness yang kayak gimana, views rate ini mungkin untuk views rate biasa lah ya, pasti untuk campaign video di YouTube gitu kan. CTR ini biasanya bisa pakai untuk GDN, bisa dipakai buat discovery gitu ya. Complete views bisa dipakai buat YouTube. Biasanya kalau views itu kan video ya, YouTube. Leads rate ini bisa dipakai buat discovery bisa, SEM bisa, Google Display Network juga bisa, GDN bisa, ya kan? Jadi apa namanya, intinya matriks-matriks ini itu pasti akan selalu kita temukan as long as kita pakai apa namanya, objektif yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya kita pakai awareness, ya biasanya pasti matriks frekuensi, views rate itu pasti akan ada. CPM, CPV itu pasti akan ada dan harus kita ukur gitu ya. Harus kita cari tahu, harus kita telaah gitu ya. Kalau misalnya kita menemukan frekuensi, ya kalau misalnya kita campaign-nya itu campaign yang apa namanya awareness gitu ya, kita lihat frekuensinya berapa gitu. Kalau misalnya frekuensinya makin tinggi berarti dia makin bagus. Kita lihat views rate-nya berapa. Kalau dia views rate tinggi berarti dia makin bagus. Sedangkan kalau untuk efektivitas budget kita lihat CPM-nya berapa. Kalau misalnya CPM makin murah, berarti dia makin bagus. Kalau CPM makin mahal, berarti dia makin jelek. Karena kok boncos lama-lama nih kalau mahal gitu. CPV juga sama. CPV itu cost per views ya. Jadi berapa uang yang kita keluarkan per 1 kali views gitu. Nah, kalau misalnya cost per views itu makin lama makin mahal, berarti iklan kita jelek gitu ya. Berarti iklan kita ada yang perlu direvisi. Berarti bidding kita ketinggian, banyak lah ya variabel-variabel yang mempengaruhi itu. Cuman kita bisa ngelihat dari CPV-nya. Kalau CPV kemahalan berarti ada yang salah dari iklan kita. Jadi kita harus gimana caranya melakukan sesuatu untuk menurunkan si CPV itu. Sama halnya dengan semuanya ya. Yang consideration conversion juga gitu sama. Kalau misalnya kita campaign consideration ya kita lihat CTR-nya. Kita lihat complete views-nya. Kalau CTR tinggi berarti iklan kita bagus. Kalau misalnya CTR-nya rendah berarti iklan kita kurang bagus. CPC juga sama. Cost per klik gitu ya. Kalau misalnya cost per
klik kita tinggi, cost per klik ya, duit yang kita keluarkan per klik itu lebih tinggi, berarti iklan itu punya potensi boncos gitu ya. Kalau misalnya CPC kita rendah, berarti iklan kita bagus kayak gitu. Jadi kebalikannya ya, antara antara efektivitas budget dan eh, performance campaign seperti itu. Bisa dipahami? eh PPT di share kok kayaknya. Kayaknya selalu di-share deh. Oh, udah terjawab belum? Hasni. Berarti masing-masing dari matrix itu tergantung kita pilih Google Ads apa ya, Kak. eh Sebenarnya bermacam-macam sih. Itu juga penjelasan lebih kompleks lagi. Cuman sebenarnya kita udah mungkin teman-teman bisa hafal itu setelah teman-teman udah lama ngerjain Google Ads sih mungkin ya gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih kayak kita ngiklanin iklan YouTube gitu ya, kita iklan YouTube. Oh, kalau misalnya kita ngiklan YouTube Reach gitu ya. Mungkin kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Kita ngiklan YouTube Reach itu berarti matrix yang kita perlu cari tahu itu adalah views rate atau frekuensi. Itu kita udah tahu sendiri berdasarkan eh, objektif yang kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kita pilih brand awareness itu most likely kita ngeliat frekuensi gitu ya. Kita lihat frekuensinya. Terus kalau misalnya kita ngiklan GDN gitu, kita ngiklan GDN terus pakai objektif traffic website gitu ya. Kita pakai objektif traffic website itu kita most likely carinya CTR. Untuk ngeliatnya CTR ya kan, kita cari CTR, kita ngelihat budgetnya pakai CPC gitu. Kalau misalnya kita ngiklanin itu consideration views gitu ya, kita lihat complete views, udah pasti kita lihat complete atau views rate antara dua itulah, kita lihat views rate atau complete views gitu. Atau untuk efektivitas budgetnya kita bisa lihat CPV gitu. Terus kalau misalnya kita mau jalanin campaign Google Display Network terus mau conversion gitu ya, mau dengan objektif conversion, itu kita bisa lihat leads rate atau conversion rate. Jadi sebenarnya mungkin kelihatannya confused kalau misalnya teman-teman dibayangin sekarang, karena itu kan nge-matchin antara tipe Google Ads ya. Di sini ada tipe Google Ads, di sini ada objektif Google Ads, terus ini adalah KPI-nya, itu kan. Ada tiga komponen yang berbeda kan. Nah, sebenarnya nge-mix match itu tuh macam-macam tergantung dengan kebutuhan kita sebenarnya. Cuman once teman-teman udah coba setup gitu ya, teman-teman pasti udah kebayang, oh kalau misalnya GDN terus dengan objektif ini pasti pakai KPI-nya ini deh gitu. Itu teman-teman udah pasti tahu sendiri. Karena waktu teman-teman setup pasti teman-teman di biddingnya itu pasti ada tulisannya cost per click atau cost per action. Sini ya di biddingnya, di bidding ini enter your viewable CPM. Nah, CPM nih berarti apa? CPM itu kan awareness ya. Berarti udah pasti ini campaign yang aku lagi setup ini adalah campaign awareness. Makanya di sini tulisannya CPM. Kayak gitu. Kalau misalnya campaign yang aku setup itu CPC, pasti di sini tulisannya CPC. Tahu dari mana orang si Google ya kok tiba-tiba ada munculin CPM di situ? Karena di sini objektifnya yang aku pilih adalah reach di sini, gitu. Objektif yang aku pilih di sini adalah reach. Setelah klik reach di sini, nanti dia akan otomatis di sini munculnya CPM, kayak gitu. Kalau di objektif sini aku pilih website traffic, di sini akan muncul CPC, kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah input CPC di sini, pasti teman-teman ingat setelah dipublish, oke, berarti yang aku perlu lihat adalah CPC untuk efektivitas budgetnya. Kalau CPC berarti untuk performance campaign yang perlu aku lihat adalah CTR, click through rate tadi, kayak gitu. Sama kalau teman-teman setup campaign conversion, gitu kan, pasti tulisan di sini adalah cost per conversion atau biasanya di sini CPA tulisannya. Di bidding itu biasanya ada tulisan CPA gitu. CPA atau CPA sih most likely ya. CPA itu adalah buat conversion gitu. Berapa uang yang terkeluarkan per satu kali conversion gitu. Kita di input di sini angkanya atau nominalnya gitu. Setelah kita udah publish, kita udah tahu uh, campaign kita nih pasti yang kita lihat adalah apa namanya, conversion dan cost per conversion dan cost conversion rate sorry atau CVR kayak gitu. Jadi sebenarnya semua ini akan confuse kalau teman-teman bayangin doang. Pasti. Jadi teman-teman harus buka akun Google Ads, coba aja untuk set up aja gitu. Karena kalau teman-teman udah bisa setup, pasti teman-teman tahu
KPI apa yang teman-teman harus lihat gitu ya. Apalagi terkait efektivitas budget ya, terkait CP-CP ini tuh teman-teman udah bisa tahu dari awal gitu ya, karena ada bidding kan, ada setup bidding, dan teman-teman udah tahu setup bidding itu pakai cost per apa gitu, pakai cost per views atau pakai cost per klik, itu teman-teman udah tahu. Sedangkan kalau misalnya untuk performance ya teman-teman lihat aja gitu. Kalau kampanyenya website traffic udah pasti ininya klik gitu, apa namanya, hasil yang muncul akan klik. Nah kalau misalnya klik, untuk lihat performance adalah CTR gitu. Kalau misalnya awareness ya, reach gitu, yang akan muncul pasti frekuensi. Yang perlu kita lihat adalah frekuensi dan seterusnya. Seperti itu. Udah paham belum? Nah, udah sedikit kebayang belum? Meski pasti belum kebayang 100% pasti karena belum dicoba. Jadi mungkin ini masih jam 9, Hasni bisa buka aja akun Google, ya kan, akun Google Ads. Udah sedikit kebayang, oke. Buka akun Google Ads terus setup aja random, nggak perlu top up, cuma setup aja, apa namanya, dari campaign, ad group, sampai ads gitu kan. Terus setelah itu di-publish, nanti akan muncul seperti apa dan, pasti kamu kebayang akan ngelihat yang mana nih nanti KPI-nya gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih, perhatiannya malam hari ini, terima kasih pertanyaannya juga. Eee, Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, semoga ilmunya bermanfaat. Sama yang kalau mau praktek sendiri itu akan better ya gitu, jadi teman-teman bisa lebih kebayang nanti, di pertemuan kedua, biar makin ngerti juga gitu ya. Eee, ya itu aja, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.